Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara, dalam hal memilih saksi, kita memilih saksi yang dapat dipercaya, saksi yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Dalam kisah kebangkitan Yesus, kita menemukan fakta yang sebaliknya. Dalam budaya bangsa Israel, perempuan tidak bisa menjadi saksi di dalam pengadilan. Budaya ini sangat diskriminatif, mendiskreditkan kaum perempuan. Tetapi dalam kisah kebangkitan, kita menemukan saksi pertama kebangkitan Yesus dipercayakan kepada seorang perempuan. Maria Magdalena mendapat kepercayaan dari Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Tuntun kami, di dalam kami memahami kebenaran firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kitab Injil Yohanes merupakan kitab Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun 90 Masehi dengan satu tujuan, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu tujuan penulisan kitab Injil Yohanes. Mesias artinya yang diurapi. Mesias menunjuk pada tokoh masa depan yang mendatangkan keselamatan bagi orang Yahudi. Jadi Mesias adalah penyelamat. Kata Mesias ini diterjemahkan ke bahasa Yunani Christos. Ini merupakan sebuah gelar bagi Yesus. Yesus mendapat gelar Kristos, itu artinya penyelamat. Jadi kalau kita menyebut Yesus Kristus, itu artinya Yesus Sang Penyelamat. Lalu bagaimana dengan istilah anak Allah? Ini harus dijelaskan sebab sampai saat ini ada banyak orang yang salah memahami tentang istilah ini. Istilah anak Allah dapat kita pahami jika kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan Yesus sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Yesus adalah firman, firman itu adalah Allah, Allah itu telah menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, maka istilah yang digunakan untuknya adalah anak Allah. Jika kita membaca Lukas pasal 1 ayat 35, istilah anak Allah digunakan bagi Yesus untuk menjelaskan bahwa Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, salah satu alasan para pemimpin Yahudi membunuh Yesus adalah karena Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Orang Yahudi memahami
Sebutan anak Allah itu berarti berkodrat dengan Allah. Artinya sama dengan Allah. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini pemahaman bangsa Yahudi. Karena itu Yesus dituduh, Yesus dianggap sebagai orang yang menghina Allah. Sebagai orang yang menghujat Allah ketika dia menyebut dirinya anak Allah. Penginjil Yohanes melalui kitab Injilnya ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Yesus itu benar-benar Mesias. Yesus itu benar-benar anak Allah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Karena itu kita harus beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Sekarang mari kita lihat bacaan kita saat ini. Kebangkitan Yesus itu disebutkan di sini dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 terjadi pada hari Minggu subuh. Yohanes 20 ayat 1 menyebut pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, berarti masih subuh. Pada saat itulah Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dalam Markus 16 ayat 9 kita membaca, Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus. Yesus mengeluarkan dari dalam dirinya 7 setan. Jadi sebelum dia jumpa Yesus, Maria Magdalena adalah orang yang dirasuk oleh 7 setan. Tetapi Yesus menyelamatkan dia. Yesus membebaskan dia. Yesus mengasihani dia dan memberikan kelegaan kepadanya. Karena itu Maria Magdalena sebenarnya adalah orang yang berhutang budi kepada Yesus. Dan karena itu dia mendatangi kubur Yesus. Dia mendatangi kubur Yesus. Dan ketika dia sampai di kubur Yesus, Alkitab mencatat di sini, batu telah diambil dari kubur. Saudara, ayat 1 menyebutkan batu telah diambil dari kubur. Itu fakta. Nah, itu yang seharusnya disampaikan oleh Maria Magdalena. Tetapi nyatanya Maria Magdalena menafsirkan hal itu. Ketika dia jumpa dengan Petrus dan murid yang lain, yang disebutkan di sini murid yang dikasihi Yesus, Maria langsung datang dengan berita ini. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaan kita, apakah benar Tuhan telah diambil orang? Apakah benar tubuh Yesus telah diambil orang? Tidak benar. Lalu siapa yang mengatakan kepada Maria bahwa Tuhan itu telah diambil orang? Besar kemungkinan ini adalah dugaan Maria semata. Asumsi Maria semata. Sayang sekali dugaan itu salah. Dalam perikop selanjutnya kita membaca, Yesus menjumpai Maria. Pada akhirnya Maria bersaksi benar. Dalam ayat 18 Maria bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Ini baru kesaksian yang benar. Mengapa Maria bisa bersaksi dengan benar? Karena Yesus sendiri menjumpai dia. Yesus sendiri datang kepadanya dan membuka dirinya bahwa dia benar-benar telah bangkit. Sehingga Maria dapat menyampaikan kesaksian yang benar bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus itu pergi ke kubur untuk mencari tahu, untuk melihat sendiri apakah benar Yesus telah bangkit. Ketika mereka sampai di kubur, Petrus tidak berkata apa-apa. Dan murid yang dikasihi Yesus ini, yang disebutkan dalam kitab Injil ini, disebutkan di sini percaya. Pertanyaan kita, apakah dia langsung percaya pada berita kebangkitan Yesus? Tidak. Kitab Injil Markus pasal 16 memberikan kesaksian kepada kita bahwa para murid Yesus tidak ada satupun yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka mempercayai itu setelah Yesus menjumpai mereka, menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit. Sampai di sini jelas bagi kita bahwa kesaksian Maria yang pertama tidak benar.
Kesaksian Maria yang pertama adalah tubuh Yesus dicuri orang. Ini tidak benar. Mengapa menjadi tidak benar? Karena Maria tidak menceritakan fakta, Maria menafsirkan fakta. Ketika dia melihat kubur kosong, dia menafsirkan tubuh Yesus telah dicuri orang. Andai kata Yesus tidak menjumpainya, berita kebangkitan versi Maria itu menyebar ke seluruh dunia bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Ini menjadi peringatan bagi kita, terlebih khusus bagi kaum perempuan. Jika mendengar berita, janganlah cepat-cepat menyebarkan berita itu. Dengar dulu baik-baik berita itu. Check and recheck. Teliti dulu dengan baik berita itu. Setelah pasti kebenarannya, barulah kita menyebarkan berita itu. Nah, banyak masalah muncul dalam persekutuan jemaat karena perempuan ketika mendengar berita atau siapapun ketika mendengar berita langsung menyebarluaskan berita itu. Ini adalah fakta yang kita temukan dalam Alkitab. Maria Magdalena tersesat dan menyampaikan berita yang tidak benar karena bukan fakta yang dia sampaikan, tetapi dia menafsirkan fakta yang dia saksikan. Kita mesti mawas diri, sebab sekarang ini ada banyak cerita hoax. Sekarang ini ada banyak cerita palsu, termasuk cerita tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak versi yang palsu. Beruntunglah kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa yang menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya satu penulis. Sebuah kebenaran dapat disebut kebenaran kalau didukung oleh dua orang saksi paling kurang. Sebelum mereka menulis bagian Alkitab ini, mereka telah menelitinya terlebih dahulu, menjumpai saksi-saksi mata, lalu menuliskannya itu bagi kita. Jadi cerita tentang kebangkitan Yesus adalah cerita yang benar, karena cerita ini disaksikan oleh 4 penginjil dan juga ada banyak saksi yang disebutkan dalam 4 kitab Injil ini. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus tidak usah diragukan lagi. Cerita tentang kebangkitan Yesus adalah fakta adanya. Cerita tentang kebangkitan Yesus benar adanya. Berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang besar bagi dunia. Dengan kebangkitan Yesus ini, apa yang disampaikan oleh penginjil Yohanes adalah benar adanya. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah yang memberikan jaminan yang kekal bagi kita. Dengan adanya kebangkitan Yesus, Yesus membuktikan ucapannya. Jauh sebelum dia bangkit, Yesus, dan ini dicatat oleh 4 kitab Injil, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kebangkitannya, membuktikan apa yang Yesus katakan jauh sebelumnya adalah benar, itu adalah sesuatu yang benar adanya. Dengan mendengar ulasan kebenaran firman ini, sekarang apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang memiliki kuasa yang maha dahsyat, bahkan maut sekalipun dikalahkannya. Tidak percuma kita berimankan Yesus Kristus. Dia benar-benar Allah yang telah menjadi manusia, dan karena itu disebut anak Allah. Dia berkarya dalam kehidupan kita manusia. Dia sangat memahami kita, sebab dia pernah menjadi manusia. Yang kedua, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sorga atau rumah Bapa itu adalah sebuah kepastian diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jika kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, di sana kita mendapatkan tujuan penulisan kitab Injil Yohanes, bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, dia akan beroleh hidup
yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu dengan peristiwa kebangkitan Yesus merupakan sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memulihkan harkat dan martabat manusia. Laki-laki dan perempuan sederajat sama di mata Allah. Perempuan yang bernama Maria Magdalena yang dalam budaya Israel tidak bisa menjadi saksi, oleh Tuhan dipercayakan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Ini merupakan berita sukacita bagi kita, terlebih bagi kaum perempuan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah manusia yang sama harkat dan martabatnya dengan kaum laki-laki. Berbahagialah kita, terlebih kaum perempuan yang mendapat kepercayaan dari Tuhan menjadi saksi kebangkitannya. Kalau Tuhan mempercayakan kepada Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus, maka kita pun terpanggil untuk menjalani kehidupan ini sebagai saksi kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, kebangkitan Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa ketika kita bangkit, kita mengenakan tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 50 memberikan kesaksian, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Setiap tahun kita mendengar berita Paskah. Setiap tahun kita mendengar berita kebangkitan Yesus. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kematian, dia telah bangkit dan hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita berubah? Apakah kehidupan kita diubahkan dengan berita tentang Paskah, tentang kebangkitan Yesus ini? Apakah diri kita telah bertumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat dan berpengharapan? Ayo, bangkitlah, sebab Tuhan kita telah bangkit. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh semangat dan selalu berpengharapan, karena Kristus telah mengalahkan maut. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit, engkau dan saya juga harus bangkit.